Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi Hadim Yusuf dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kondisi politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad mendapatkan tekanan yang besar saat penyebaran agama Islam di Mekah oleh kaum Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar memutuskan untuk hijrah ke Madinah, yang sebelumnya itu diberi nama kota Yasrib, bernama kota Yasrib. Lalu di sana beliau disambut dan diterima oleh orang-orang Madinah, dan orang-orang Madinah meminta beliau untuk menjadi pemimpin mereka. Disitulah awal terbentuknya negara Islam, yaitu di kota Yasrib yang menjadikannya pusat pemerintahan. Lalu dengan dipilihlah kota Yasrib sebagai negara Islam dan berubah nama menjadi Madinah Ar-Rasul. Jadi kotanya berubah nama menjadi Madinah Ar-Rasul, yang biasa disebut kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin orang Madinah membuat perjanjian Bai'ah Aqobah. Setelah itu, untuk kan di dalam Madinah itu sendiri terdapat 4 golongan masyarakat, yaitu kaum Muhajirin, Ansor, orang-orang musyrik Madinah, dan orang Yahudi. Mereka sangat rukun, dan untuk mempersatukan heterogenitas mereka, Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah. Di situ berisi tentang aturan-aturan atau patokan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Madinah, oleh seluruh kaum orang-orang Madinah, baik kaum muslimin maupun yang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW menyuruh seseorang untuk pergi ke Mekah, ke kota Mekah, yang biasa disebut dengan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dan begitu kota Mekah akan juga dibuat sebagai negara Islam, sebagai satu wilayah dengan Madinah tersebut. Dengan begitu, negara Islam pertama sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan syarat yang sesuai pembentukan negara, seperti adanya wilayah, adanya pemimpin. Syarat suatu negara kan itu ada pemimpin, ada wilayah, ada aturan seperti piagam Madinah itu sendiri, undang-undang. Dan setelah itu
akan dilakukan pengembangan seperti membangun masjid untuk menyatukan heterogenitas masyarakat Madinah tersebut dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya yang B, masa politik Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin dari kalangan sahabat yang masa pemerintahannya berlangsung dimulai setelah Nabi wafat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan dilaksanakan secara demokratis, dan ketika ada calon yang sudah terpilih, maka seluruh sahabat yang ketika itu wajib untuk membaiat gitu, atau sumpah setia. Akhirnya perjalanan Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh 4 tokoh sahabat Nabi, yaitu yang pertama yang pertama Abu Bakar, terus yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Untuk khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang masa pemerintahannya berjalan pada kurun waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena dia adalah sahabat yang selalu membenarkan apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada masa pemerintahannya banyak diwarnai dengan kericuhan, peperangan, perlawanan. Salah satunya yaitu perlawanan dengan nabi-nabi palsu, perlawanan dengan murtadin, orang-orang murtad. Bahkan ketika itu ada segelintir atau beberapa kalangan dari kaum muslim yang lemah imannya, ya, sehingga yang mereka mengira bahwasanya Rasul itu tidak meninggal. Akhirnya karena kelemahan iman mereka, dari kalangan mereka lah yang akhirnya murtad tadi, dan sebagiannya tidak mau membayar zakat, yang akhirnya oleh Khalifah Abu Bakar juga diperangi ketika itu. Selanjutnya Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang masa pemerintahannya berjalan dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar pada masa pemilihan Khalifah Umar berbeda dengan pemilihan khalifah sebelumnya, yaitu yang dipilih pada mulanya atau sebelumnya khalifah dipilih dengan cara demokratis dari voting atau pemilihan terbanyak. Kali ini untuk pemilihan Khalifah Umar, beliau ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar atas pertimbangan kericuhan dan gonjang-ganjingnya huru-hara yang sangat besar ketika itu. Dan pada masa Umar bin Khattab, beliau diklaim atau dilihat sebagai khalifah. Bahkan beliau ternyata benar, beliau dilihat sebagai khalifah dinilai sebagai khalifah yang keberhasilannya bahkan lebih berhasil, dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sukses. Bahkan kesuksesannya dikatakan lebih sukses daripada
khalifah sebelum dan sesudahnya, yang tidak dicapai juga untuk khalifah sebelum dan sesudahnya gitu. Pada masa ini Khalifah Umar membawa Islam pada kejayaannya, pada puncak-puncaknya, yaitu pada kejayaan politik, kejayaan ekonomi gitu. Dan beliau banyak juga memperluas wilayah gitu. Yang ketika ini dimulainya perluasan wilayah di luar wilayah Islam ya. Salah satunya seperti Syria, Damaskus, Mesir, Irak. Sehingga dengan perluasan yang sebegitu cepat, Khalifah Umar segera mengatur sistemasi administrasi yang ketika itu beliau mencontoh dari bangsa Persia gitu. Karena ketika itu bangsa Persia dikatakan sebagai administrasi ulung gitu. Jadi administrasinya benar-benar sudah tertata, sudah rapi begitu. Pada masa pemerintahannya ya, Khalifah Umar bin Khattab juga dikatakan sebagai pemimpin yang dalam berpolitik beliau tidak mau mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan beliau selalu mengajak untuk bermusyawarah, sehingga apa yang didiskusikan, apa yang diambil, apa yang dieksekusi nantinya sesuai dengan persetujuan, sepengetahuan para pembesar-pembesar yang sudah dipercaya gitu. Hingga akhir hayatnya beliau ditikam oleh seorang dari kalangan seseorang bernama Abu Lu'lu'ah pada ketika itu pada waktu berjamaah salat subuh. Selanjutnya Khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan terpilih menggantikan kedudukan kekhalifahan setelah Khalifah Umar bin Khattab dengan rundingan atau diskusi dari kalangan sahabat yang terpilih di kepanitiaan untuk penunjukan kekhalifahan, pimpinan di kekhalifahan, yaitu yang ketika itu disebut dengan sahabat 6 atau Ashabus Sittah gitu, yang berisikan Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Dan ketika itu pendapat lebih di Abdurrahman untuk memilih Utsman dengan berlandaskan 3 alasan, yaitu yang pertama, usia Utsman lebih tua daripada Ali gitu, yang nantinya dikatakan Utsman tidak ada lagi kesempatan gitu, dan Ali masih ada kesempatan, maka Utsman lebih dipilih lah. Terus yang kedua, karena profil Utsman yang lebih lemah lembut gitu, karena masyarakat sudah jenuh dengan pemerintahan Umar bin Khattab yang begitu keras, maka ditunjuklah dengan alasan lemah lembut. Terus yang ketiga, karena untuk menarik jabatan dari atau memberi peran mengenai jabatan ke Bani Umayyah gitu. Pada masa ini, pada masa Utsman bin Affan juga terjadi kekericuhan, hiruk pikuk yang sangat amat besar juga gitu. Karena pada masa ini, pada masa Utsman ada beberapa kebijakan yang kontroversi, yang bahkan sangat kontroversi yang telah dikeluarkan.
gitu. Yang kurang lebih ada 3 kebijakan. Yang pertama, favoritisme gitu, atau lebih memilih para pejabat, para tokoh dari kalangan sendiri. Terus yang kedua, nepotisme. Yang kedua, memutasi ketua Dewan Baitul Mal. Terus yang ketiga, mengambil harta dari Baitul Mal gitu. Tapi diduga beberapa kebijakan ini tidak diambil sepenuhnya, atau bahkan bisa jadi beliau Khalifah Utsman tidak mengetahui secara pasti gitu mengenai kebijakan ini, karena diduga kuat kebijakan ini diatur dan direncanakan sedemikian rupa oleh wakilnya dari Bani Umayyah yang ketika itu terpilih adalah Marwan, yang sudah dikatakan sebagai politisi ulung gitu. Tapi sayangnya politisi itu tidak memberi maslahat kepada masyarakat muslim secara umum, namun hanya lebih menjurus memberi maslahat kepada dirinya sendiri atau baninya yang di bawahnya. Saya simpulkan pelajaran yang dapat diambil dari kekhalifahan politik kekhalifahan Utsman bin Affan, ya, yaitu agar tidak sembarangan dalam memilih pemimpin, apalagi pemimpin negara, ya. Jadi perlu melihat dari berbagai faktor, berbagai sudut gitu, agar nantinya tidak dipermainkan oleh bawahannya gitu. Kalau dilihat memang sahabat atau Khalifah Utsman ini bagus, budi pekertinya bagus gitu, lemah lembut beliau gitu, dan amanah. Namun di bidang politik atau di perpolitikan gitu, beliau lemah gitu. Dalam sejarah dikatakan lemah gitu. Dan bahkan lebih unggul bawahannya, sehingga dapat dipermainkan bawahannya. Jadi seluruh, bisa dikatakan hampir, bahkan bisa jadi semua kebijakan yang kontroversi tadi itu adalah kebijakan yang telah dilahirkan oleh bawahannya, yaitu Marwan itu dari Bani Umayyah gitu. Selanjutnya khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib gitu. Sekilas kisahnya, Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasul gitu, yang nasabnya yaitu dari nama Ali bin Abi Thalib Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf al-Quraisy gitu. Ibunya Fatimah binti Asad ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf gitu. Nama Ali sendiri gitu, itu adalah nama yang telah diberikan oleh baginda Rasul itu 10 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul gitu. Jadi nama Ali itu adalah nama pemberian dari Rasul Nabi Muhammad gitu. Selanjutnya, kebijakan politik Ali setelah dibai'ah, Ali segera merencanakan berbagai kebijakan politik gitu untuk meluluhkan stabilitas politik gitu, yang ketika itu masih gonjang-ganjing ya, huru-hara setelah ditinggalnya Khalifah Utsman gitu. Yaitu beberapa diantaranya yaitu memecat sebagian kepala daerah dan mengirim penggantinya gitu, mengambil kembali tanah negara yang dulu pernah dibagikan kepada kalangan keluarga Utsman tanpa jalan yang dibenarkan atau legal gitu. Namun kebijakan ini ternyata berselisih paham dengan para sahabat, termasuk
Ibunda Aisyah ya. Karena pada waktu sebelum dibai'ah, Ali siap setelah dibai'ah untuk mencari para pembunuh Utsman. Ternyata setelah dibai'ah, Ali tidak melaksanakan apa yang dipersyaratkan oleh para sahabat termasuk Ibunda Aisyah gitu. Pada dasarnya niat Ali ini baik gitu. Tujuan Ali untuk meredam bibit kerusuhan yang selama ini terjadi gitu. Namun karena kesalahpahaman dan atau kurangnya komunikasi, sehingga memuncaklah amarah atau konflik yang terjadi akibat salah paham itu, sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perang unta yang terjadi di antara muslimin, sahabat gitu, dari kalangan Ali dan kalangan Aisyah gitu. Ya, tujuannya sebetulnya bagus gitu, hanya saja miskomunikasi ini ya, sehingga terjadilah konflik yang besar dan semakin menjadi gitu. Jadi itibar pelajaran yang kita ambil, yang patut kita ambil dari pemerintahan Khalifah Ali ini gitu, agar selalu kita upayakan untuk mengkomunikasikan apa yang ada, istilahnya mentransparankan lah gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah kami kelompok 8 tentang perkembangan politik pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Oke, langsung saja. A. Pada masa Bani Umayyah. 1. Awal pembentukan dinasti Umayyah. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kedudukan digantikan dan dijabat oleh anak-anaknya Hasan yang memegang kekhalifahan setelah kematian ayahnya. Pada suatu hari datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Hasan, khalifah, kepadanya dengan syarat tidak seorang pun menuntut kepadanya dari kalangan orang-orang Madinah, Hijaz, dan Irak. Muawiyah membuat perjanjian untuk melepaskan segala hutang-hutangnya kepada Hasan dan disanggupi oleh Muawiyah. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam sejarah pemerintahan Islam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu turun sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah pada bulan Rabiul Awal, dan ada pula yang mengatakan bulan Jumadil Awal. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat pada Muawiyah dan berpendapat Muawiyah semestinya diturunkan dari jabatannya. Meskipun Muawiyah dibunuh dengan cara zalim, sehingga terjadi peristiwa Jumadil Jandal dan peristiwa Siffin yang keputusannya beralih secara tahkim, yang mana Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As juga terlibat di dalamnya. Tetapi hampir di saat bersamaan penduduk Syam juga membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Karena itu Hasan memegang dan memimpin pasukan Irak, sedangkan pasukan dari Syam dikomandoi oleh Muawiyah. Maka ketika dua pasukan itu berjumpa, diupayakan untuk diadakan perjanjian damai. Hasan akhirnya melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Untuk yang kedua, yaitu situasi politik pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai dukungan terdahulu bahwa kekhalifahan Muawiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah yang menerapkan kerajaan turun-temurun sebagai ganti pemerintahan demokratis. Kesuksesan kepemimpinan secara turun-temurun sesungguhnya dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid. Ketika itu Muawiyah juga sudah meminta pandangan Yazid, gubernur Basrah pada waktu itu, yang
mengenai hal itu. Namun setelah kematian Ziyad, keinginan untuk menjadikan anaknya sebagai putra mahkota sedemikian kuat dan bulat. Tak dapat disangkal bahwa Muawiyah dalam memimpin masih tetap menggunakan istilah khalifah, namun ia memberi interpretasi baru dari kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Ekspansi yang berhasil dilakukan pada masa Muawiyah antara lain ke wilayah-wilayah ekspansi ke timur, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Konsolidasi internal dilakukan sejak masa pemerintahan Muawiyah. Tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerakan pemberontakan, dan untuk memperlancar program Futuhat. Instrumen tertinggi dalam pemerintahan yang bercorak Arab adalah syura, setelah dewan atau kansil, syekh yang ditunjuk oleh khalifah atau oleh gubernur provinsi dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. Kemudian yang B, pada masa Abbasiyah. Secara singkat, Abbasiyah adalah suatu dinasti yang menisbahkan kepada Bani Abbas yang menguasai daulat atau negara Islamiyah pada masa klasik dan pertengahan Islam. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dinasti ini adalah keturunan Abu Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abu Abbas al-Saffah. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini dikenal adil. Pemimpin Umayyad di Kufah, Yazid ibnu Umar ibnu Ubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasid. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah setelah melakukan perang pada tahun 132 Hijriah. Untuk yang kedua yaitu bidang politik pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, yang kedua disebut periode pengaruh Turki pertama, yang ketiga yaitu masa kekuasaan dinasti Buaih, dan yang keempat adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk, dan yang kelima adalah masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada pemerintahan Al-Abbas sangat singkat, yaitu pada tahun 750 sampai 754 Masehi, selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih menjaga stabilitas negara yang baru menjadi itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya yaitu Baghdad. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid rahimahullah dan putranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun pengganti Harun al-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahan, penerjemahan buku asing-asing digalakkan. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Ciri-ciri menonjol dinasti Abbas yang tidak dapat di zaman Bani Umayyah yaitu 1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir. Dan yang ketiga, ketentuan profesional baru terbentuk pada masa Bani Abbas.
Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.